lagu Indonesia Raya. Untuk narasumber boleh maju ke depan. Untuk para hadirin boleh sama berdiri. Berdiri. Untuk para peserta hadirin boleh untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, tolong. Selanjutnya kita Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Mars Kabupaten Bekasi. Langkah berderap tegap pasti, seiring laju pembangunan.
sejati segenap warga Kabupaten Bekasi bersatu hati berpadu bakti Pancasila falsafah mengabdi demi jaya pertiwi cipta kehidupan aman tertib sejahtera selaras mempesona dalam segala berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dalam ridho Tuhan Maha Esa segenap warga Kabupaten Bekasi memacu karya kibarkan panji menuju kejayaan abadi swatantara wibawa mukti. Langkah berderap tegak pasti seiring laju pembangunan negeri teguh menjunjung cita diri Bekasi bumi patriot sejati segenap warga Kabupaten Bekasi bersatu hati berpadu bakti Pancasila falsafah mengabdi demi jaya pertiwi cipta kehidupan aman tertib sejahtera selaras mempesona dalam segala berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dalam ridho Tuhan Maha Esa segenap warga Kabupaten Bekasi memacu karya kibarkan panji menuju kejayaan abadi swatantara wibawa mukti. Terima kasih untuk hadirin silakan berdiri, duduk. Untuk narasumber boleh duduk di kursi. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kabim Insinyur Tri Cayani Suslistiyowati MM. Dipersilakan waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia penyelenggara pada kegiatan event promosi pariwisata Kabupaten Bekasi di Gedung Graha tahun 2021. Diskusi para penggiat seni dan budaya dalam rangka promosi pariwisata Kabupaten Bekasi. Hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pukul 15 sampai dengan selesai, tempat Gedung Graha Pariwisata Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat para seniman se-Kabupaten Bekasi, yang terhormat para tokoh budayawan se-Kabupaten Bekasi, yang terhormat para musisi se-Kabupaten Bekasi, yang terhormat para penggiat seni dan budaya di Kabupaten Bekasi, yang terhormat hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenannya pada hari ini, kita dapat bersama-sama hadir pada kegiatan event promosi pariwisata Kabupaten Bekasi di Gedung Graha tahun 2021 bertajuk Diskusi para penggiat seni dan budaya dalam rangka promosi pariwisata Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan sebagai berikut. Dasar dan tujuan kegiatan. Dasar, Keputusan Bupati nomor 903/Kep 85 BKPD garing 2021 tentang pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran DPA
APBD Kabupaten Bekasi anggaran tahun 2021 tanggal 15 Januari tahun 2021. Tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara pemerintah dengan tokoh budayawan, musisi, serta penggiat seni dan budaya di Kabupaten Bekasi. Sebagai sarana interaksi dan diskusi berbagai hal terkait seni dan budaya dengan tokoh budayawan, musisi, serta penggiat seni dan budaya yang bertujuan untuk membuka kembali peluang serta meningkatkan kembali laju kepariwisataan di era pandemi COVID-19. Meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bekasi dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri kreatif seni dan budaya. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan selama 4 kali yang bertempat di Gedung Geraha Pariwisata Kabupaten Bekasi. Adapun mode kegiatan ini adalah pemaparan materi dan diskusi bersama dari tokoh budayawan, musisi, serta penggiat seni dan budaya dalam rangka promosi pariwisata Kabupaten Bekasi. Peserta adalah penggiat seni dan budaya serta penikmat seni dan budaya se-Kabupaten Bekasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon kiranya Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara pada hari ini. Atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih. Bekasi 18 September 2021, Ketua Panitia Penyelenggara Insinyur Tri Cahyani Sulistyowati MM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Incep S. Jaya MSI. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kabid, Mas Saran beserta para kasih dan staf, para penggiat seniman, Bu Anjar, siapa mukanya di depan itu? Adanya Pak Damin ya? Ya, Ibrahim Sada. Ini yang putih, Pak Farid, Ical itu mah. Ini siapa nih yang tutupin mukanya pakai Hendra? Sebagai apa Hendra? Dari Gedung Juang. Para seniman ini banyak banget ini pesertanya. Alhamdulillah saya bersyukur karena acara ini bisa berjalan walaupun ada beberapa kekurangan. Pertama, pengunjungnya kurang. Ya, ini adalah acara promosi. Gedung ini muat 470 orang. Kalau 25%, 100 sudah protokol kesehatan. Saya adalah ketua tim COVID di bidang wisata. Saya membolehkan gitu. Acara ini memang sudah dikemas sejak 1 tahun sebelumnya. Dan tahun lalu gagal karena ada COVID. Tahun ini karena Bekasi sudah level 3,
Sebenarnya kita sudah level 2 secara drill. Drillnya Bapak Ibu. Bapak duduknya misah dikit. Harus satu kursi. Ya, ini udah nggak bisa geser. Karena ada pandemik waktu itu level 1 dan bahkan kita level merah, maka tidak boleh. Sekarang Jakarta sudah level 2. Mengapa kita level 3? Nah, kan pada nggak ngerti. Itu disebabkan kita vaksinnya belum 70%. Masih 55%. Saya sebagai pembimbing di Bojongmangu sangat sulit itu mengatur orang untuk mau divaksin. Karena di sono kasusnya 0. Gua nggak divaksin aja udah nggak apa-apa. Zaman dulu juga nggak ngapa-ngapa gitu. Tapi kita rayu terus melalui ulama sudah 30%. Terus kita genjot. Memang tadi saya acara World Clean Up Day. Jadi hari kebersihan sedunia. Hari tadi di Bojongmangu nyaris tidak ada sampah. Dan tidak ada kali yang tersumbat. Bersih semua. Sehingga kita merupakan suatu kebahagiaan di sono. Tidak ada masalah berat. Tapi untuk vaksin kita bermasalah. Bukannya COVID, vaksin. COVID di sana tidak ada kasus, 0 kasus sudah lama. Sehingga waktu saya membagikan HSN bagi-bagi rezeki berupa kemasan senilai 100.000, 100 ribuan, 100 itu dia membagikannya orang-orang yang miskin saja, karena yang tidak ada yang kena COVID. Dari tahun ke tahun lalu juga tidak. Makanya festival mancing saya adakan di sana karena tidak ada. Nah ini Bapak Ibu penggiat budaya dan seni, bahwa situ budaya kebersihannya udah bagus. Jadi Bojongmangu dan Bekasi insya Allah secara serentak, baik kali yang tersumbat di Tambun, di CBL, di dekat rumah Bupati Paeka, insya Allah bersih semua. Jadi Pak PJ Bupati betul-betul giat untuk hal tersebut, konsen. Menggerakkan semua dinas, menggerakkan semua camat, menggerakkan semua kepala desa, RT, RW untuk bersih-bersih. Bekasi itu duitnya banyak. Karena itu tinggal buat apa duit itu. Dibandingkan kota kabupaten lain kita sudah banyak. Tinggal ada komitmen dari pimpinan. Alhamdulillah berjalan lancar. Dinas Pariwisata selain melaksanakan World Clean Up Day pada hari tadi, sudah sebelumnya melaksanakan vaksinasi. Hari ini kita karena sudah level 3, maka kita mulai menggiatkan acara kepariwisataan.
Hari ini adalah bidang promosi Ibu Tri Cahyani untuk memulai acaranya. Bagaimana supaya wisata bangkit kembali. Mengapa? Di dunia, di Indonesia, di Bekasi memang wisata mati. Kemarin kami sudah membuka tempat destinasi wisata. Saya mengerahkan semua pasukan mengawasi semua destinasi. Bupati nelpon saya, coba tolong monitor itu bagaimana kepatuhannya. Itu seharusnya 25% paling banyak. Kita kaget. Oh ini kok yang terjadi cuman 10% pengunjung. Jadi orang ada pengunjung belum ada. Saya kemarin mencoba memasuki wisata di daerah lain. Sampai pulang malam pulang. Wow ketat. Itu barcode tentang peduli lindungi betul-betul. Saya satu mobil dan 3 orang sudah ada barcode, 2 orang belum ada, nggak boleh masuk. Nah di Bekasi sekarang sedang diterapkan. Semua kantor, semua tempat keramaian harus pakai barcode. Ada coba-coba yang tidak punya peduli lindungi, jangan harapkan bisa masuk mall. Jangan harapkan bisa nonton film. Jangan harapkan bisa masuk kantor-kantor. Tidak bisa. Karena ini salah satu indikator tentang level kita bisa turun atau tidak. Level PPKM kita. Kalau sudah level 2, nah itu mulai hajatan. Sekarang juga boleh perkawinan tapi 50 orang. Gantian 50 orang pergi. Walaupun tempatnya lebar. Karena masih level 3. Insya Allah ke depan. Kembali kepada kegiatan Putri hari ini pemasaran. Dan kami tidak mengundang banyak orang karena suasananya masih situasi Covid. Dan hari ini acara online dan offline. Ini offline nih namanya nih. Orang-orang yang hadir ini offline. Dan ditayangin di online. Ada beberapa kawan-kawan yang sudah dihubungi, dikoordinasikan untuk menyiarkan acara kita. Baik melalui Instagram, kemudian melalui YouTube, melalui siaran langsung dan sebagainya. Nah ini saya percayakan kepada IO. Kalau tidak, maka nanti saya minta bukti disiarkan kemana saja dan apa efeknya. Bapak Ibu, penggiat pariwisata, penggiat budaya, penggiat seni, saya berharap Bapak Ibu bisa memikat tentang kembali kita giat pariwisata. Wisata yang sudah mati kita giatkan kembali. Mati suri, bahkan wisata air ngeluh ke saya, buat ngerawat mesin juga kurang, nggak dapet. Jadi ngambil dari rumah, bukan dari hasil pengunjung. Gaji karyawan juga sama. Karena itu banyak yang rumah kanan dan alhamdulillah 1050 orang dari seluruh jenis sektor wisata
kita berikan bantuan sembako melalui dinas, kita ajukan ke dinas sosial dan sudah disampaikan, diantarkan oleh petugas-petugas itu. Jadi keluhan selanjutnya adalah dari tim pariwisata, teman saya punya grup, itu adalah pengunjung sedikit. Karena yang punya barcode sedikit. Emang begitu. Lama-lama nanti banyak. Orang yang berwisata itu kan bukan hanya berwisata, dia juga kan pergi ke mall, dia juga pergi ke diskusi, dia juga pergi kuliah, dia juga pergi ngajar. Karena waktunya dia sumpek, capek, dia wisata. Nanti juga ada efeknya. Jadi disebutnya efek domino. Kalau kita membanting di depan ada 2, 5. Nah, maka kita harus 5 berapa? Nah, dominonya yang ono, kalau nggak ada angka yang kita keluarkan nggak jalan. Itu namanya efek domino. Gapleh kalau di sini, bukan domino, gapleh. Itu. Saya sangat berharap diskusi hari ini ibu-ibu, bapak-bapak penggiat seniman, penggiat budaya betul-betul bisa menarik promosi. Ayo mulai lagi. Tapi dengan protokol kesehatan. Kita dengan memulai untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Kalau enggak naik-naik nih kita levelnya. Covid kan udah nggak ada, iya. Mudah-mudahan nggak ada, tapi masih ada di rumah sakit, di tempat-tempat perawatan. Wah, saya kemarin kena, nggak apa-apa, ya nasibnya masih mujur. Tapi nanti kalau pada waktunya, berapa banyak orang-orang yang masih muda, orang kaya, kena Covid mati. Saya menginginkan para seniman ini adalah orang-orang yang betul-betul menjadi promotor, mempromosikan. Terus Bapak seniman apa Pak? Kelihatannya ganteng juga Bapak, yang rambutnya rada loba. Seniman apa Bapak? Pencaksilat. Bapak pantas banget jadi pencaksilat, kayak Brahma Kumbara. Ini kurang banyak nih pengunjungnya. Untuk ke depan evaluasi, ini 100 prokes nih. Cuman duduknya nih yang di tapak jalak tuh jangan didudukin. Panitianya kalau nggak salah ini juga, ya sebanyak dengan yang lain hanya 4 kali, harusnya 12 kali. Tapi kan ada refokus, aturannya ada seninya juga, pertunjukan tidak boleh, maka kayak acara kematian jadinya, nggak terlalu ramai. Tapi manfaatnya insya Allah karena ini disiarkan secara online, akan ada efek yang bagus. Kalau hari ini kita memulai belajar prokesnya bagaimana dan sebagainya. Dan perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini sudah menjadi percontohan mengatasi COVID dibandingkan negara lain. Dan memang betul di Indonesia nggak boleh umroh. Tapi sekarang vaksin Sinovac juga udah disahkan di WHO. Ya, kayak gitu. Sama saja yang mau divaksin apa tuh? Vaksin namanya?
Ya, yang mau divaksin apa juga buatan Amerika, buatan Jerman, mati-mati juga. Yang enggak divaksin, hidup aja itu. Saya mah udah divaksin, punya apa disebutnya kalau penyakit bawaan? Komorbid. Saya udah kena 4 hari saya nggak bisa nyium bau-bauan, nyium apa namanya, aroma kayu putih itu nggak bisa kecium. Tapi berkat pertolongan Allah, alhamdulillah walaupun komorbid, ya Allah yang menentukan umur itu. Karena pada tahun sekian sebelum kita diciptakan, sebelum ada nama-nama tahun, udah ditentukan. Ini Bapak Pencaksilat, Bapak Gondrong mati tanggal sekian hari ini, tahun misalnya 2090. Baru mati Bapak tahun 2090. Masih lama benar Pak. Gitu ya. Itu canda Pak. Ntar dianggap guyon lagi saya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan acara ini dapat membantu sektor wisata menjadi bergeliat. Ini seniman-senimannya Bapak Rahim Sada, Ibu Anjar, Bapak Farid, Bapak Rohman, Ibu bawahnya seniman juga itu, Bu Koni, musisi Kinoy, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan acara diskusi para penggiat seniman pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, secara resmi saya buka. Saya mau pantun, boleh? Boleh Bang. Tapi nggak bisa mantun, jadi nggak ada pantun, orang nggak bisa. Tapi pernah begini, saya ada kegiatan. Ada lurah nih dulu lulusan SD-nya apa tuh namanya kalau yang enggak lulus dilulusin, SD apa, Uper, bacanya belum begitu pintar, pidato ditulisin, bacanya kurang pintar, pas mau nutup wali tepok. Nah, apa sih saya lihat? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya kita tampilkan tarian dari Tari Payungku. Oh Bapak mau ya? Boleh Bapak. Tari Payungku, Trio Eyang Anjar Purnawi MPD. Sinopsis Tari Payungku, kostum nuansa warna merah putih, penari menggambarkan suasana gembira dan energi sebagai gambaran gelora semangat pemuda bangsa ini. Dengan gerakan yang lincah mempesona, diiringi musik Betawi yang khas dan gerakan tepat melandasi pakem gerak Betawi. Seperti payung warna merah putih melambangkan negara atau pemerintahan yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan mengembangkan segenap aset bangsanya. Seni tari anak bangsa merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk mewujudkan Indonesia
yang bineka, besar dan berkarakter. Terima kasih.
Selanjutnya akan ada hiburan dari Ayah Kinoy selaku musisi senior Bekasi. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore aja buat semua. Selamat datang buat Pak Kadis juga Pak Kabit, Ibu Kabit. Senang sekali ya. Tentunya buat langkah-langkah para penggiat seni budaya di Bekasi tentunya. Terima kasih Ayah Kinoy, waktunya tepuk tangan yang meriah. Dan sekarang kita panggilkan narasumber Bapak Drahim Sada. Bapak boleh? Beliau adalah tokoh budaya Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Eyang Anjar dipersilahkan. Eyang adalah selaku pemimpin Sanggar Seni Kusuma.
Selanjutnya Bang Ade Farid, dipersilakan. Beliau adalah penggiat budaya Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Bang Rahmat Faisal, beliau seniman musisi Al Komoditi Bekasi. Selanjutnya Putri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih buat abang-abang, eyang, sama ibu? Boleh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan nih Adek berkumpul dengan senior-senior dan tokoh-tokoh budayawan seni budaya Kabupaten Bekasi. Ya, apa kabar ya? Alhamdulillah. Oke, gimana kalau kita mulai? Boleh Adek tanya pertanyaan? Sedikit banyak boleh? Alhamdulillah. Oke, pertanyaan yang pertama nih buat semua narasumber yang luar biasa. Berapa lama nih menekun profesi masing-masing? Boleh abang boleh pakai mic ya? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis Pariwisata, Ibu Kabid Pariwisata, para narasumber, kawan-kawan seniman se-Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kalau bicara berapa lama profesi, ya jujur ya mungkin saya dari tahun 2006 berawal dari saya sebagai kepala desa di Gabus, Srijaya. Dan pada waktu itu saya kebetulan jadi kepala desa yang termuda se-Indonesia karena umur saya 25 tahun sudah jadi kepala desa dan memang pada waktu itu batasan umur 25 tahun syarat untuk menjadi kepala desa. Alhamdulillah 2 periode 12 tahun saya selesai jadi kepala desa di 2018 terakhir kemarin. Dan saya di dalam budaya ini menggeluti semenjak saya jadi kepala desa, dan keingintahuan saya sebagai pemangku kebijakan desa itu apa sih kearifan lokal wilayah khususnya di Gabus itu saya dalami seperti adat istiadat, mungkin dari semua unsur kebudayaan itu kami sebagai pemangku kebijakan itu ingin tahu, dan akhirnya sampai sekarang keingintahuan itu terus berlanjut sampai saat ini seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Abang. Selanjutnya buat Eyang nih. Pertanyaannya sama ya. Berapa lama menekuni profesi ini? Baik, terima kasih. Terima kasih terkhusus Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Ibu Tri selaku Kepala Bidang, dan seluruh jajaran dari Dinas Pariwisata, serta para narasumber, dan semuanya yang turut menyimak acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, kalau kita menyampaikan sejak kapan ya, sebenarnya menjadi pimpinan sanggar tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena kita tetap harus berproses bagaimana berkesenian itu, khususnya dari seni tari. Terus terang, Eyang belajar menari itu sejak SD kelas 2. Itu sudah terus sampai SD, SMP. Kita belajar juga bukan hanya tari Jawa, karena memang dari kecil di Solo, kita juga belajar tari Bali, sudah remaja alhamdulillah tergabung dengan wayang orang, juga dengan ketoprak, bukan ketoprak yang dimakan ya, jadi berbagai kegiatan, namun aktif dalam kesenian dan bukan kurang, karena waktu itu sempat terhenti karena orang tua belum mengizinkan untuk kuliah di seni tari. Jadi Eyang kuliah di
kesehatan lingkungan, teknologi sanitasi kesehatan lingkungan, dan alhamdulillah menjadi PNS Kementerian Kesehatan. Tetapi niat dan jiwa berkesenian tidak berhenti. Eyang pun kuliah untuk mengambil seni tari di Universitas Negeri Jakarta, dilanjut juga dengan mengambil untuk seni. Nah, di sini terus berproses. Di Bekasi pun tahun 2006 kita terus tetap belajar dan belajar, kita tidak berhenti untuk belajar di segala bidang seni. Itu mungkin pengalaman atau sejak kapan ya Eyang ini profesi menari gitu ya, itu dari kecil dan tidak berhenti. Pekerjaan adalah pekerjaan, tetapi hobi terus berjalan. Iya benar. Itu aja dari Eyang. Luar biasa ya. Berarti dunia seni itu emang udah dari kecil ya Eyang ya? Iya. Oke, selanjutnya Bang Farid, seperti ya sama pertanyaannya. Berapa lama menekutkan profesi ini nih buat Bang Farid? Ya, sebelumnya bicara atau berapa lama saya menekuni profesi sebagai penggiat budaya. Berawal dari saya lulus sekolah 93. Itu saya sudah masuk dalam satu forum namanya Pejuang Siliwangi. Di situ saya mempelajari budaya tentang Parahyangan Jawa Barat, Paguron khususnya. Dari situ berawal, lalu menanjak saya juga masuk ke beberapa forum budaya yang ada di Bekasi. Salah satunya adalah mungkin teman-teman budaya yang di sini juga tahu, ada namanya OBB, Orang Betawi Bekasi. Kemudian saya juga merambah masuk ke salah satu forum kerukunan keluarga Cirebon. Itu ada Pesanggerahan Banyurip, dan masuk juga di salah satu geria budaya Mangsa yang mempelajari tentang horoskop atau ilmunya Parahyangan Jawa Barat. Dari situlah mungkin jiwa seni dan budaya saya timbul. Banyak hal yang mungkin yang belum saya ketahui ketika saya mempelajari dan beradaptasi dengan beberapa tokoh budaya yang ada di Bekasi khususnya. Akhirnya kita banyak mempelajari hal-hal yang belum tahu menjadi tahu. Dan saya berharap kearifan lokal budaya yang ada di Bekasi ini bisa dikembangkan lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya. Karena sesungguhnya ketika budaya itu tidak diperkenalkan dari anak kecil, itu manusia yang ada di wilayah itu tidak akan pernah tahu. Makanya kami berharap dari penggiat budaya dan budayawan ada terkaitan dengan dinas-dinas tertentu, wabil khusus Dinas Pariwisata, Pancep, Dinas Budaya dan dinas-dinas yang lainnya untuk mengembangkan budaya dengan kearifan lokal yang ada di Bekasi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Luar biasa Bang Farid, ternyata perjalanan untuk menjadi penggiat seni budaya itu luar biasa ya Bang Farid ya. Insya Allah. Selanjutnya buat Bang Rahmat, biasa kita panggilnya Bang Ical, nggak apa-apa Bang Ical. Biasa kita disapanya Bang Ical. Oke, pertanyaan sama? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pak Haji dan Ibu Kabid. Kalau dalam berkesenian saya sebetulnya dari 2005. Berawal dulu itu saya jadi gembel di Gedung Kesenian Jakarta Timur. Karena pengen belajar, jadi saya tuh setiap pagi datang ke sana, tidur di emperan gedung, berharap ada yang ngajakin main. Dulu tuh di gedung teater. Sebulan setiap pagi di sana, akhirnya ada yang ngajakin. Ngapain aja di situ? Ayo kita ikutan. Berawal dari tukang bikinin kopi, bersihin sampah, sampai akhirnya diajak untuk belajar tentang kesenian. Dulu awalnya belajarnya itu seni peran, seni pertunjukan. Lalu lama-lama dari 2005 itu mulai tertarik sama musik dan terus bermain musik dan teater sampai saat ini. Alhamdulillah. Kalau untuk saat ini saya sendiri punya sebuah grup musik namanya Suarasa.
bisa dilihat di channel YouTube-nya Suarasa. Insya Allah doain juga mudah-mudahan tahun ini bisa selesai albumnya. Terima kasih. Kalau saya segitu. Terima kasih Bang Ica. Mudah-mudahan ya kemarin habis vokalis baru ya. Ya ampun, lama vakum ya Suarasa. Ya, ada punya khusus nih pertanyaan buat Ibu Tri. Ibu Tri, bagaimana sih menurut Ibu tanggapannya untuk profesi narasumber? Tanggapan menurut Ibu untuk profesi para narasumber kita? Terima kasih tanggapan dari Dinas Pariwisata terhadap para penggiat seni ini di masa pandemik ini ya. Diharapkan tetap untuk bisa bersemangat menciptakan karya-karyanya dengan terus menyemangati para peserta-pesertanya yang mungkin saat ini orang tua tuh banyak yang belum memberikan izin kepada anaknya, tapi tetap terus dimotivasi agar di masa pandemik ini tetap berjalan. Dan intinya kita pun harus memenuhi protokol kesehatan untuk setiap latihan atau apapun yang kira-kira mengumpulkan orang-orang. Dan saya memberikan semangat kepada penggiat seni untuk terus tetap berkarya. Ya, itu saja. Terima kasih. Luar biasa Ibu Tri. Wow. Terus berkarya untuk para seniman. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pengelolaan profesi untuk memenuhi kebutuhan keluarga nih Pak? Abang, boleh Abang ya Abang kita. Ya Bang. Terima kasih untuk menghadapi mungkin beberapa dekade kita pada saat COVID ini, kami sebagai mungkin saya pecinta atau pengamat budaya gitu ya. Dan di sini saya pribadi bagi saya itu ada keuntungan besar. Setelah saya resign, kelar dah jadi kepala desa itu, kita bukan hanya mengamati, saya pribadi pun terjun langsung, ada beberapa galeri dan kerjasama saya itu kepada kawan-kawan pecinta mungkin penggelut seni juga gitu kan. Di situ kayak saya ada galeri seperti kuliner tradisional Bekasi, itu yang ada di Gabus ya, sedikit promosi. Saya punya warung Gabus Empok Maya. Kalau pengen tahu makanan Bekasi, di situ ada apa aja ada, termasuk goreng jantung pisang di situ. Ada kita Gabus Pucung yang sekarang kita mau angkat juga, ada yang lebih tua lagi dari Gabus Pucung itu Gabus Beteng. Ya, Gabus Bakar itu ciri khas orang tua di kita dulu, itu Gabus Bakar itu lebih tua umur daripada Gabus Pucung karena lebih fleksibel seperti itu. Nah kami ini menghadapi era pandemi ini, yang pertama kita juga banyak ucapan terima kasih dari kawan-kawan kita UMKM pun ada bantuan dari pemerintah. Terima kasih buat pemerintah, ya kita juga sangat terima kasih. Dan baru-baru ini mungkin saya kemarin berbicara, baru se-Indonesia bantuan seniman yang ada di seluruh Indonesia ini baru di Bekasi yang sudah didata untuk bantuan sosialnya untuk para seniman ini. Alhamdulillah seniman kita di Bekasi sudah didata nih Pak Kadis. Terima kasih atas kebantuan pemerintah, kepeduliannya kepada seniman mungkin yang emang nggak ada undangan atau job, tapi pemerintah tetap memikirkan untuk kesejahteraan para penggiat budaya seniman yang ada di Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Luar biasa Abang kita nih. Oh, bener. Abang bener ya. Bang besok kirim ya Bang. Oke, selanjutnya Eyang sama pertanyaannya Eyang. Baik, terima kasih. Kalau tadi yang ditanyakan terkait di masa pandemi, bagaimana memenuhi kebutuhan ya? Kebutuhan keluarga ya? Untuk keluarga. Jadi karena Eyang perempuan, yang utamanya adalah kan suami ya. Tetapi dalam segi sebagai pimpinan sanggar atau dalam berkesenian, kita tetap berproses manajemen pengelolaan sanggar secara bermasyarakat. Bermasyarakat itu ya dari siswa, orang tua siswa dan kita. Dan alhamdulillah juga di masa pandemi tahun 2020, alhamdulillah kami sangat ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tri, Pak Kadis Pariwisata
yang mana di tahun 2020 kemarin kami pun karena mungkin tetap semangat, jadi tidak perlu atau tidak ada hal yang dikeluhkan selama kita masih punya semangat. Itu aja dulu. Jadi jangan banyak mengeluh, tapi kita ikhtiar dan kita tetap semangat. Nah, tahun kemarin meskipun secara benar-benar protokol kesehatan, kita masih melakukan kegiatan yang alhamdulillah dari Dinas Pariwisata sangat-sangat mensupport untuk sanggar, yang mana meskipun tidak sesering berlatih karena memang kalau menyampaikan ekonomi memang tidak ada siswa semenjak Maret 2020 tidak ada, dari 58 nggak ada, dan sekarang pun yang bertahan masih yang mulai aktif lagi itu 12 siswa. Tetapi kita tetap semangat dan sangat berterima kasih, berkesenian kami tetap berjalan penuh semangat gitu. Terima kasih Ibu Tri, Pak Kadis yang tetap menyemangati dengan kita selalu bergerak dan berkarya. Salah satunya tadi tarian payungku itu ciptaan Eyang. Sederhana, ada anak-anak muda, ayo kita berbuat. Jadi selalu menyemangati, memotivasi bahwa kita harus selalu mau bergerak dan bergerak. Luar itu biasa. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Bang Farid. Ya, pertanyaannya cukup menarik nih ya. Bagaimana pengelolaan para penggiat atau budayawan menghadapi pandemik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya keluarga. Permasalahan hidup ini tidak pernah berhenti, tidak stagnan, harus berjalan terus. Dan hidup itu harus berjalan hidup dan hidup. Jadi permasalahan ini dengan adanya pandemi ini, tadi kata Eyang Anjar bahwa semangat harus ada. Jangan putus, jangan kendor, harus tetap semangat. Ada beberapa hal yang mungkin saya lakukan, salah satunya adalah tetap berkreasi dengan apa yang saya miliki. Kebenaran saya tergabung dalam satu forum namanya Gria Budaya Mangsa, itu mempelajari tentang hukum-hukum manusia. Dan itu walaupun tidak banyak, sering saya juga dipanggil dari teman-teman untuk menjadikan narasumber bicara tentang ilmu kemanusiaan. Terus keduanya juga, kebenaran istri juga sama seperti Bang Lurah Rahim tadi, punya kreasi pucung gabus. Dan saya sedikit walaupun tidak besar, itu punya kedai makanan Pak, bisa online juga gitu. Dan alhamdulillah kehidupan ini untuk menopang kehidupan di keluarga masih tetap berjalan. Seperti itu, terima kasih. Luar biasa, benar Bang Farid. Silakan Bang Ical. Ya, pertanyaan yang ngajakin curhat ya, pertanyaan. Jangan sedih Bang Ical, jangan sedih. Pertanyaannya ngajakin curhat. Ya kalau kita namanya pemain musik, begitu masa pandemi ini kan kita bicara dari Februari ya. Februari jadwal manggung udah sekian ya, sampai bulan April, begitu masuk pandemi ada COVID, ada semuanya close tanpa ada berita, tanpa ada ngomong kita cancel ya acara atau apa enggak, udah diem-diem aja karena semua tahu enggak boleh ada kegiatan seni musik ya, karena musik pasti berkerumun. Sampai dari bulan Februari akhir itu sampai dengan sekarang ini kita tuh bermusik naik turun. Kadang-kadang bisa main di kafe-kafe, kadang-kadang datang lagi PPKM, datang lagi PSBB, ya kan. Akhirnya untuk menyiasati itu saya pikir ya berkarya tetap berkarya, hanya di virtual ya kan, dalam arti kita buat klip, kita buat streaming, live streaming di YouTube dan lain sebagainya. Tapi itu kan secara profit ya, secara profit itu kan tidak seberapa besar profitnya dalam bentuk media sosial ya, kecuali memang kita artis besar ya. Kalau artis besar masa pandemi gini dia makin enak karena kerjanya di rumah, hasilnya tetap sama karena sponsor dan endorse. Kalau kita yang musisi-musisi kecil ini ya mau nggak mau tetap berkarya, tapi untuk memenuhi dapur itu kita banting setir. Ya kalau saya pribadi ya jadi tukang ikan. Luar biasa. Ya alhamdulillah saya akhirnya
yang tadinya ikan itu kan saya hobi miara ikan, aquascape, ikan koi gitu, tadinya hobi. Cuma di masa pandemi hobinya saya yang miara ikan ini harus jadi profesi ya? gitu. Betul. Kalau enggak ya mau gimana gitu ya kan. Ya akhirnya itu sampai saat ini masih bermusik dan berikan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Oke, nanti kita akan bertanya-tanya lagi dengan narasumber juga dan Putri juga. Kita akan coba hiburannya dong buat Ayah Kinoy. Ayah Kinoy. Oke, terima kasih Ayah Kinoy. Ya, kita kembali lagi di diskusi para penggiat seni budaya dalam rangka promosi pariwisata Kabupaten Bekasi 2021. Ya, ada pertanyaan lagi nih buat Abang dan Eyang. Bagaimana efek pandemi terhadap profesi? Boleh, Abang? Terima kasih, Mas apa? Pandemi. Iya. Efek pandemi terhadap profesi Abang? Kalau bicara jujur, ya efeknya mungkin ya sangat gitu kan. Tapi ya segala sesuatu harus kita hadapi karena emang itu udah akan terjadi ya kita terjadi. Ya semangat kita harus tetap semangat apapun yang terjadi. Itu yang tadi kita bilang termasuk profesi saya tadi itu sebagai mungkin yang pertama sebagai promosi juga. Pengamat budaya juga yang kita promosin itu ya jujur sekarang kita lebih dengan jalan online. Yang tadinya kita nggak pakai online, rumah makan itu alhamdulillah karena kita sudah punya pelanggan, jadi pelanggan itu udah karena kita menghadapi pandemi ini ya jalan satu-satunya kita dengan online dan kita ada antarnya, jadi bisa kita antar langsung ke pelanggan-pelanggan kita. COD ya, COD. Kita harus ikuti ya, modernisasi lah. Betul. Ya, kita harus ikuti protokol juga karena emang ya ada batasan-batasan di masa pandemi ini ya harus kita patuhi demi berkurangnya level mungkin dari 4 sampai ke 3 ya mudah-mudahan sampai ke 2 ya terus level ini bisa bisa turun ya sampai 0 lah seperti itu harapan bisa normal kita. Lagi ya Bang? Bisa normal kembali dan kita bisa beraktivitas ekonomi kita pun insya Allah akan pulih khususnya di Kabupaten Bekasi. Iya benar. Oke, luar biasa benar kata Abang. Karena udah canggih ya Bang teknologi jadi kita bisa promosi kemana aja. Silakan ya. Iya terima kasih kalau untuk terkait pengaruh ya. Iya. Pandemi terhadap profesi. Betul. Ya kalau intinya karena kami ini sanggar ya, pimpinan sanggar. Intinya dengan pandemi tidak langsung seperti pemusik atau grup yang lain yang biasa panggilan atau ada job gitu ya. Memang kalau sanggar adalah pembinaan ya. Pembinaan meskipun memang kita harus mengikuti anjuran pemerintah dengan tidak boleh berkumpul, tidak boleh banyak. Jadi ya kita juga mengikuti tata tertib tersebut. Jadi anak-anak sanggar juga tidak banyak. Ada beberapa kita mencoba kalau awalnya bareng ya kita sekarang kalau hari Minggu pagi sekian, nanti yang sore sekian. Jadi itu terbagi, tetap memotivasi. Intinya yang selalu mengajak pengaruh pandemi itu memang sangat berpengaruh karena kalau kita nih ada undangan misalnya untuk bisa membawa sanggar ke salah satu daerah karena pandemi, tiket udah di tangan pun tidak jadi berangkat misalnya seperti itu. Tapi kita memang ya tetap harus legowo dalam arti memang ini ya memang harus kita ikuti. Tetapi pada prinsipnya bagi Eyang dalam berkesenian secara pribadi, berkesenian setulus hati. Jadi apapun itu kita tetap bergerak
dan berkarya. Jadi itu yang bisa Eyang sampaikan karena kita terus melakukan, dan kalau pengaruh itu pasti ada ya, tetapi kita mencoba bahwa semua sama-sama merasakan, satu hati, satu rasa ya, para seniman, budayawan dan mungkin semuanya, tapi dengan dampak tentunya yang berbeda. Betul ya. ya. Itu aja, terima kasih. Luar biasa ya. Silakan Bang Farid. Ya, menarik juga pertanyaan ini. Bagaimana pandemi ini terhadap profesi ya? Saya bicara berdasarkan sudut pandang budaya. Kita ilustrasikan, seekor ulat, dia mengalami fase 3 fase, dari ulat, kepompong, sampai ke kupu-kupu, yang akhirnya bisa terbang cantik di angkasa. Kok bisa begitu? Walaupun dia tanpa tutorial, tanpa belajar, tapi dia bisa melakukan itu. Artinya apa di situ? Ada satu kesepakatan. Ulat dengan kodratnya sebagai ulat dan ulat kodratnya dengan sebagai makhluk Tuhan. Artinya dia bisa melepaskan semua permasalahan hidup dan kehidupannya sampai di akhirnya sempurna menjadi kupu-kupu. Lalu bagaimana manusia? Manusia dihadapkan dengan permasalahan hidup dan kehidupannya. Saat ini adalah pandemi. Tapi saya seyakin-yakinnya pasti Tuhan, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua agar kita bisa terlepas dari permasalahan ini. Bagaimana caranya? Tadi sudah disebutkan sama Yang Anjar, semangat, semangat, semangat. Karena semangat itu tidak ada batasnya dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Artinya, di balik kesulitan pasti ada solusinya. Di balik kesusahan pasti ada jalan keluarnya untuk kita keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Kesimpulannya bahwa pandemi ini bukan menjadi satu halangan kita untuk berhenti berusaha. Kita tetap harus berusaha walaupun profesi kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Luar biasa. Bang Ical, ada pertanyaan khusus buat Bang Ical ya. Boleh? Boleh dong. Iya nih. Bang Ical, ide untuk program kegiatan yang dapat disinergikan dengan Dinas Pariwisata apa nih Bang Ical? Boleh. Ini pertanyaannya kegiatan ya? Oh iya, ada ide nggak? Iya, solusi. Kalau ide banyak. Boleh. Banyak banget sebetulnya. Cuman hal-hal kecil dulu lah kita mulai. Karena seniman itu, penggiat seni, pekerja seni itu kan berbeda-beda tuh ya. Iya. Seniman. Nah kalau seniman nih kayak Eyang nih. Eyang. Seniman. Penggiat seni. Bang Yaitu Farid. penggiat seni ya, karena dia berkegiatan dengan kesenian. Kalau pekerja seni, dia kerjanya di kesenian. Nah ini 3 hal yang berbeda. Nah 3 hal ini harus bisa kita temukan bareng nih. Seniman, penggiat seni, dan pekerja seni. Karena itu beda-beda kapasitas. Nah untuk ide apa nih yang bisa kita lakukan bersama Dinas Pariwisata? Saya rasa banyak sekali ya. Karena hampir di setiap destinasi wisata itu kan membutuhkan daya tarik. Apa sih yang membuat destinasi wisata itu menarik gitu? Ya entah view-nya, entah apa segala macam, segala sesuatunya pasti bersentuhan dengan kesenian. Orang dandan aja berkesenian kok. Penari coba nggak dandan, apa daya tariknya nanti gitu? Ya, semua berkesenian. Orang mau datang ke sini aja dandan dulu. Dandan itu salah satu seni ya, merias tubuh, merias wajah. Jadi saya rasa banyak sekali hal yang bisa dilakukan bersinergi dengan Dinas Pariwisata, dengan kesenian, dengan kebudayaan itu banyak sekali. Mungkin saat ini kalau misal pun dari Dinas Pariwisata mau nih memfasilitasi teman-teman seniman, teman-teman budayawan untuk membuat sebuah pertunjukan yang memang bisa kita lakukan meski dengan prokes yang ketat, tetapi kita bisa lakukan, kenapa enggak, yuk kita sinergi.
Karena sebetulnya ya, karena sebetulnya saat ini yang terjadi buat musisi, buat teman-teman seniman, buat teman-teman budayawan adalah hilangnya ruang-ruang apresiasi. Sejak pandemi, ruang apresiasi untuk kita itu hilang. Bukan hilang karena hal yang seperti apa, tapi karena memang secara prokesnya itu melarang dengan kerumunan, melarang dengan berdekatan dan lain sebagainya. Sementara hampir di semua bidang kesenian itu menimbulkan konsentrasi massa atau kerumunan. Nonton golek nggak berkerumun kan nggak mungkin gitu. Tetapi bukan nggak bisa, selama itu bisa kita sinergikan dalam bentuk prokes-prokesnya. Contoh seperti saat ini ada ruang yang sangat luar biasa di ruang teater ini, yang mungkin kapasitas 100% nggak boleh, bisa 30%, bisa 20%, dan itu sudah mumpuni untuk pertunjukan gitu. Pertunjukan seni dan budaya itu sudah mumpuni, tinggal bagaimana kita mengemasnya, atau kita buat konser-konser virtual. Tidak ada yang tidak mungkin di era yang modern saat ini gitu. Tinggal ya ayolah kita jalan bareng, kita bersinergi, saling tahu lah ya gitu. Luar biasa, benar. Saya rasa gitu. Buat Putri nih, buat Putri boleh menambahi tanggapan? Dari saya ini tentunya efek pandemi ini kan pasti ada dan sangat berpengaruh. Tapi bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas dan kita tetap masih bisa eksis melalui acara-acara seperti ini virtual ya. Dan bukan berarti pula kita tidak bisa kumpul, tetap bisa dengan kapasitas yang diizinkan di dalam surat edaran yang sudah ditetapkan ya, dan instruksi Bupati. Oleh karena itu kreativitas bukan kita berarti tidak bisa berkumpul, tetap bisa dengan kapasitas yang diizinkan dan standar prokes yang tentunya sudah ditetapkan. Kreativitas dan pengembangan menciptakan hal-hal yang inovatif tentunya sangat diharapkan ya. Bukan berarti kita dengan adanya begini kita diam kemudian males jadi tidak ada karya-karya inovatif lagi. Nah, sehingga tetap menjaga nilai-nilai seni budaya dan tetap bisa berkreasi tentunya. Dan kita sesuai dengan yang tadi sebutkan ya, yang pastinya kita selalu berprinsip bekerja ikhlas, sehingga hasilnya pun akan selalu baik ya. Tentunya itu yang selalu kita harapkan. Amin. Kemudian dari Dinas Pariwisata pun kita saat ini sudah memulai untuk membuka, artinya bagaimana supaya seni ini bisa ditampilkan, karena kita Dinas Pariwisata merupakan suatu user daripada perencanaan seni budaya yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya, kemudian untuk acara ke depan pariwisata ini dengan membawa semua penggiat seni budaya, kita ada 4 event. Satunya kita udah dilaksanakan hari ini dan 3 acara berikutnya mungkin berselang 2 minggu. Ya mungkin ini juga akan kita luar biasa siapkan secara virtual. Mungkin itu dari Dinas Pariwisata. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mau menambahkan? Ya sedikit. Boleh. Sebenarnya untuk ruang, Dinas Pariwisata ini sudah sangat luar biasa memberikan waktu dan ruang kepada Sanggar. Jadi tepatnya ya Bu Tri ya, tanggal 10 April Pak Kadis, di ruangan ini luar biasa yang mana anak-anak perlu ruang, tapi kita juga mengikuti anjuran dari Kepala Dinas Pariwisata Bu Tri bahwa boleh asal prokes. Jadi alhamdulillah ada berkahnya. Yang jadi kenal yang namanya ke Polres, ke Dinas Kesehatan, suruh tanda tangan kalau ada apa-apa, yang tanggung jawab siap. Kita ke Polsek, luar biasa kita ya. ke Satpol PP. Alhamdulillah itu terlaksana dengan baik karena
biar bagaimanapun bukan semata-mata udah ada tempat silahkan, tetapi kami sebagai pimpinan sanggar juga mencoba dengan sanggar-sanggar yang lain, yuk kita tergabung bahwa untuk menari anak-anak perlu ruang dan mereka sudah 1 tahun lebih ya. Jadi di sini kita ujian tari sanggar-sanggar se-Kabupaten Bekasi di sini yang memang benar-benar dibantu oleh generasi atau pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi ini tentunya atas izin dari Dinas Pariwisata, Bapak, Bu Tri, dan benar-benar dengan protokol kesehatan kita sudah bergerak dan sangat berterima kasih Ibu bahwa kita tidak mengabaikan apa yang menjadi saran dan arahan. Itu terima kasih sekali untuk Dinas Pariwisata yang telah mensupport kami semua luar biasa. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk semua dan Bu Tri juga. Harapan pada Dinas Pariwisata terkait kebutuhan untuk membangun profesi. Gimana nih Abang? Terima kasih. Indikasi harapan kayaknya kita nih. Ya, harapan. Berharap kita ya. Harapan kita. Alhamdulillah saya beberapa kali diskusi. Baru kali ini kita jujur Mbak, ditongkrongin masih sama kepala dinas nih. Wow. Oplos kita sama kepala dinas ini. Waduh. Luar biasa. Alhamdulillah berapa kali saya diskusi. Seharusnya kepala dinas ini langsung, tapi beliau ini kayaknya sayang sama kita nih, sama seniman nih. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kepala dinas. Harapan saya mungkin aspirasi dari kawan-kawan juga di sini, beberapa kreativitas kawan-kawan ternyata banyak dalam skala rumahan Pak Kadis, Bu Kabid. Nah, kami pun bercita-cita agar supaya kreativitas ini salah satu mungkin nanti jadi objek wisata buat Dinas Pariwisata. Ya pengennya sih kita pengen punya kampung kreativitas bagi anak-anak atau kawan-kawan kita yang bergelut di dunia seniman gitu. Dan kreativitas kayaknya udah banyak kreativitas dan ini sampai saat ini belum ada. Ya minimal kita warung lah, ada warung kreativitas supaya kreativitas anak-anak kita ini bisa tersalurkan dan bisa kita pasarkan di warung kreativitas itu. Seperti itu Pak Kadis, mudah-mudahan ya ke depan kita bisa bersinergi dan kita jadikan ya semua kreativitas mulai dari seniman, kreativitas perbuatan, kreativitas kuliner ini ya jadi objek pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi biar semua maju ke depan. Terima kasih harapan saya untuk Pak Kadis. Sekali lagi terima kasih. Oplos untuk Pak Kadis yang terus ikut hadir dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Silakan ya. Eyang lagi ya. Iya nggak apa-apa ya. Bagi Eyang boleh curhat ya, udah kayak Bu Dede jadi. Boleh dong Eyang. Disampaikan Bang Sada sangat bagus dan kami juga berharap Pak Kadis. Jadi di pariwisata ini kalau ibaratnya, kalau tadi bilang warung atau pariwisata itu kan etalase. Isinya itu di dalamnya budaya. Gimana kemasannya. Nah pariwisata sudah sangat bagus ya tentunya dengan kegiatan seperti ini ya terus terang. Kan tanpa kita duduk bersama di sini mungkin kan Bapak, Ibu apa sih yang menjadi harapan para seniman budayawan kan gitu. Nah di sini berharap juga dari Dinas Pariwisata ini misalnya nih Bapak Ibu punten kayak kami putra daerah, kami mempunyai beberapa garapan tari. Kan kami ini anak Bapak, anak Ibu gitu. Jangan sampai oh ternyata ini karya putra daerah diinventarisasikan, kita tentu akan menyerahkan bahwa ini karya kepengennya kami juga ini loh punya atau produksinya Sanggar Seni Kusuma. Nah ini jadi bisa juga ya dikenalkan ya tentunya dengan pagelaran yang sudah sering dilakukan. Alhamdulillah ini memang curhatan kebahagiaan dari Dinas Pariwisata sendiri selalu mensupport, selalu memberi ruang dan ke depan bisa untuk setiap kegiatan tentunya
untuk sanggar-sanggar yang lain juga ya, dalam arti ada berapa gitu. Nanti yang akan dipajang di etalase tuh ketahuan isinya. Banyak ya Bu, ya, banyak itu ya. Luar biasa, semuanya putra-putra Kabupaten Bekasi yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Itu Pak, Teteh cantik, terima Iya, kasih. luar Luar biasa biasa ya. untuk Pak Kadis, Pak Tiap dan Bu Tri, terima kasih. Silakan Bang Farid. Bicara harapan Pak Kadis, Bu Kabid. Harapan para penggiat dan seni budaya, pengamat budaya, itu sebetulnya sangat luar biasa Pak harapannya. Kebetulan di sini ada Ibu Kabid, Ibu Tri. Kalau kita bicara promosi, di Bekasi dengan 23 kecamatan, 7 kelurahan dengan 180 desa. Ketika semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi bisa diperkenalkan segala aspek, baik UMKM-nya, keseniannya, budayanya, alangkah luar biasanya promosi Bekasi Bu. Di Bekasi terkenal dengan kawasan industri yang terbesar se-Asia Tenggara Pak. Dari mana-mana datang ke Bekasi cari duit, tapi ngabisinnya di luar, di Bogor, di Bandung, di Garut. Tapi di Bekasi tidak. Kenapa? Karena wisatanya kurang memadai atau kurang promosi. Saya berharap kami dari para penggiat budaya, budayawan ini bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Bekasi. Luar biasa. Contoh saya tergabung di Pokdaris Gedung Juang 45. Ada teman-teman yang tergabung di Pokdaris Muara Gembong. Ada kurang lebih sekitar 14 Pokdaris. Kalau kita bisa promosikan semua kekayaan alamnya, hasil alamnya, UMKM-nya, itu sungguh luar biasa. Promosi pariwisata akan berjalan sangat luar biasa. Harapan saya, bagaimana caranya Dinas Pariwisata itu bisa bersinergi dengan pelaku usaha, pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Satu-satunya jalan kita saling berkomunikasi dengan baik. Itu mungkin salah satunya Ibu. Dan harapan ini bukan saya pribadi tapi semua para penggiat budaya yang ada di Bekasi. Pandemi ini bukan satu halangan buat kita berhenti berusaha dan mempromosikan apa yang ada di Kabupaten Bekasi. Wabil khusus di sini kita bicara sebagai seni dan para budayawan. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Luar biasa Bang Farid, benar banget. Silakan Bang Ical. Ya, terima kasih atas harapannya. Harapan kosong ya Bang Ical. Ya, sebetulnya kalau bicara harapan, setiap orang punya harapan dari sebelum pandemi. Dari sebelum pandemi juga semua punya harapan untuk lebih baik, ya kan? Iya. Untuk bagaimana sih kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Harapannya kan seperti itu. Saat ini mungkin lebih tepatnya sudah bukan harapan lagi. Yuk eksekusi. Udah, itu aja. Eksekusi ya. Silakan Ibu Putri, tanggapannya untuk harapan para seniman. Mungkin nanti ini yang bisa menjawab Pak Kadin ya, biar lebih. Cuman sekarang saya sedikit saja. Tadi sudah saya dengar dari Pak Draim, mungkin kita harus ada warung warung kreatif ya, untuk bisa menampung kesenian-kesenian yang sudah diciptakan. Ya memang itu betul. Kita kan sekarang di Bekasi ini kan ada Gedung Juang, ada juga Geraha Pariwisata. Saya kira sebelum ada tempat yang khusus untuk itu, ini bisa dipergunakan semaksimal mungkin. Ya. Luar biasa. Tadi dari Pak siapa nih? Ya Pak Farid mengenai bersinergi Pokdaris ya dengan penggiat seni, yaitu memang seharusnya di setiap destinasi itu ada prinsip 3A, yaitu akses, kemudian atraksi, kemudian amenities. Nah, kalau akses berarti jalan yang untuk mengarah ke wisata itu lancar sehingga kita dalam waktu sebentar sudah dapat dicapai. Kemudian untuk amenities seperti kuliner, kemudian seperti
barang-barang yang dibuat oleh UKM-UKM itu semua bisa ada dinikmati di destinasi. Dan yang terakhir ini atraksi. Nah, jadi atraksi di setiap destinasi itu memang harus sudah menjadi suatu ciri khas. Jadi masing-masing destinasi itu nanti penggiat seni bisa, misalnya yang daerah-daerah Tambun, nah bisa untuk tetap bisa berkreasi di situ, sehingga bisa menarik kunjungan wisatawan yang nantinya akan bertambah terus-menerus sesuai dengan penataan destinasi yang sedang kita kerjakan juga. Ya, mungkin itu harapan kita ke depan, nanti para penggiat seni bisa mengisi setiap destinasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Kepala Dinas yang lebih lengkap. Boleh. Terima kasih Bang Rahim Sada, yang Bang Farid, Bang Ical, Putri, atas semua harapan dan apa yang terjadi sudah dieksplor. Saya sebagai pemangku kebijakan tentunya mencarikan jalan keluar. Ini memang sudah saya siapkan, tetapi karena era pandemi maka ini belum bisa dieksekusi. Yang pertama, saya sudah memperbaiki gedung ini menjadi, ayo giatkan. Saya minta Putri kegiatannya itu untuk setiap bulan itu tiap minggu kalau perlu. Jadi setiap Sabtu silahkan berkreasi seniman-seniman. Kita mendanai sedikit, tetapi untuk penontonnya kita tidak sanggup. Artinya silahkan mendatangkan penonton masing-masing dengan penggemar-penggemarnya. Misalnya siapa penggemar tari? Undang ke sini, kita kreasi di sini, kita kasih snack, kita kasih, udah kita pikirkan. Di samping itu juga yang mau lebih meriah lagi, sudah saya siapkan panggung di luar. Nah, itu yang outdoor, dan itu sudah saya bangun setahun yang lalu. Sudah diperiksa inspektorat, diperiksa BPK, diperiksa polisi, aman. Silahkan pakai. Coba bayangkan bangunan sebesar itu cuma 120 juta. Mantep kan? Aturannya itu 300 juta. Boy, ya kan gitu ya. Jadi semua bisa seniman-seniman ini. Jadi kita memang bukan pencipta budaya, tetapi adalah pariwisata, penikmat budaya. Kita tampilkannya, kata orang Jawa. Kita tampilnya, ya begitu yang ya. Kita akan tampil semua, silahkan. Ada yang hobi ngerok, ada yang hobi ngerik, silahkan. Ada yang Bang Ical, Bang Farid hobinya apa? Kalau saya gabus itu masuknya ke UMKM memang. Tapi bisa jadi nanti suguhannya mesen ke Bang Sada dari ekonomi kreatifnya. Dikreatifkan itu ada gabus bakar. Itu saya pesen itu gabus bakar, rasa apa itu? Putri pesen 3 tuh, pakai COD. Silahkan. Yang juga apalagi memang curhat kenikmatannya, kita mau ajak ke Bali, nggak boleh di Bali. Diajak ke Palembang,
Palembangnya nutup. Bagaimana lagi? Kita inginkan yang terbaik. Buat apa sih adanya anggaran? Untuk rakyat kita, untuk masyarakat kita. Dan ini semua dibiayai di bawah Putri untuk promosi penikmat-penikmat seni-seni budaya. Mengenai tempatnya, kita baru tempat 2 itu, 3 sama sono. Dan kalau tempat untuk makanan, memang baru sudah saya layangkan surat ke apa itu dinas Pak Ajinta itu Litbang, dan sudah ada hasilnya. Harus di tempat ini untuk yang tadi dimaksud oleh Bang Drahim Sada. Ada Bang. Cuman untuk mengeksekusinya mungkin tahun depan begitu. Tapi ide besar Bang Drahim sudah oke punya. Semua bicara lagi itu Bang, seni-seni ngerok, ngerik itu mah gampang. Silahkan aja komunitasnya adakan, dan silahkan aja prokes kesehatan ditingkatkan, nanti baik indoor maupun outdoor kita fasilitasi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak, itu kita udah ditanya langsung sama Bapak. Harapan kita mau seperti apa, dan Bapak sudah menanggapinya luar biasa. Mudah-mudahan acara kita senantiasa selalu bersinergi berikutnya. Terima kasih buat para narasumber. Ibu Tri, waktunya. Jangan lupa follow Instagramnya Dispar, @Dispar Kabupaten Bekasi. Betul? Terima kasih Abang. Terima kasih ya. Boleh. Nalangin pantun Pak Kadis tadi kayaknya saya nih ya. Apa Bang? Abang bawa gabus nih? Iya. Ya ampun, bawa gabus. Bapak udah di request sama Bang Sadar. Tadi saya dari Sriwijaya lewat Tembelang. Cakep. Iya. Itu Ngelihat anak angsa makanin roti. cakep. Kalau budaya udah mulai hilang, tandanya bangsa yang udah mati. Oh, luar biasa pantunnya. Ada yang balas, Bang Ical balas. Balas dong. Oh ya Bang Farid, boleh Bang Farid. Boleh, mau balas pantun? Dikira mau balas pantun. Kalau yang mau dikit aja. Yang mau balas? Sambungannya, kalau yang selalu berbunyi bahwa lestari budayaku, ku pertahankan budaya bangsaku. Ini tagline yang paling luar biasa nih kayaknya nih. Boleh Bang Farid nambah? Tambahan sedikit ya, Boleh. Pak Kadis tadi bicara apa yang sudah difasilitasi Dinas Pariwisata. Saya mengusulkan Pak, kami para penggiat budaya ini ingin mengadakan satu acara akbar yang mungkin dijadikan satu agenda tahunan, khusus untuk Dinas Pariwisata. Saya beberapa teman-teman sudah membuat satu tajuk, judulnya mungkin Mahardika Swartanta Wibawa Mukti. Artinya semua budaya yang ada di Bekasi, karena budaya Bekasi adalah salah satu miniaturnya budaya Nusantara yang ada di Bekasi. Makanya kami mengusulkan agar dijadikan satu agenda tahunan dan itu dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Mungkin seperti itu aja. Iya, baik Bang Farid, kita note ya. Bang Ical ada yang mau nambahin? Tidak ada? Boleh? Kita dihibur sama Bang Kinoy, kita boleh bernyanyi, kita bersukaria ya kan. Dan akhirnya para pegiat seni itu telah terjawab semua lah dari Dinas Pariwisata. Dan Bapak pun sangat merangkul kita sekali. Silakan Bang Kinoy. Boleh Bu, kita foto sesi bersama sambil diiringi musik. Silakan foto bersama Bapak, kita foto bersama Pak. Mari Pak.
Foto bersama kita, foto kenang-kenangan yang sungguh luar biasa pada hari ini. Terima kasih.